Nggak bisa kan, kalau carb loading kan harus makan karbo Iya, kan. iya. Ya kalau diabetes tipe 1 mau makan karbo gimana? Suntikannya mau berapa banyak insulinnya gitu kan. Ya dia bikin penelitian banyak. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia temukan, atlet sekarang harus teredukasi, minimal teredukasi dulu, terlepas dia memilih bahan bakarnya karbohidrat atau lemak. Mereka harus tahu kalau kita pakai guideline diet karbohidrat tinggi ada resiko apa. Kalau kita pakai lemak atau keton, apa manfaatnya gitu kan. Karena kalau kita ngomong atlet atau bodybuilding pun, itu kan kalau buat gue ya, kayaknya bukan masalah performance doang, tapi investasi jangka panjang. Buat apa performance kalau punya dampak metabolik jangka panjang kan gitu. Iya. Ya kan. Dan itu kita lihat di banyak atlet juga sekarang. Atlet muda pun banyak kena penyakit metabolik gitu loh. Jadi menurut gue informasi ini harus menyebar dulu lah. Terlepas nanti mau dipakai atau enggak itu urusan belakangan. Gitu. Kalau kita masuk ke versi homeostasisnya atau keseimbangan dalam kita menjalani hidup ya, dengan bahasa yang sangat mudah dan sederhana, banyak atlet bahkan orang-orang yang aktif olahraga setiap hari itu gampang sakit kan. Betul. Nah, kalau masuk ke versinya Bro Max yang pernah merasakan titik balik tadi sakit dan udah lama nggak sakit, udah lebih 5 tahun nggak pernah merasakan Bahkan sakit lagi. batuk pilek pun nggak pernah. Batuk pilek aja nggak pernah 5 tahun terakhir ya. Iya. Dan itu juga dampak dari carnivore dari 5 tahun terakhir ya. Versi keseimbangan seperti apa yang kita butuh tahu dan butuh kita jalankan? Apakah sesimpel jaga tidur, jaga makan, atau positive thinking atau apa yang harusnya orang-orang tuh perlu tahu? Yang pertama, pondasi metabolik itu yang utama. Jadi banyak dokter di internet pun bilang olahraga cuma 20% itu benar. 80%-nya di dapur kita. Carnivore diet ketogenic basically adalah memenuhi badan kita dengan semua nutrisi yang esensial. Jadi yang esensial nggak usah masuk. Yang mengganggu penyerapan nggak usah masuk. Itu satu. Kedua, manajemen stres. Khususnya di zaman sekarang ya. Khususnya mungkin di generasinya Bilal juga kan dunia makin berat lah. Manajemen stres, lingkungan yang sehat, istirahat. Tapi istirahat, manajemen stres ini balik lagi akan sangat dipengaruhi dari kondisi metabolik kita. Dari kalau badan kita fit, badan kita seger, badan kita penuh energi, itu kita jadi punya lebih banyak energi juga untuk nge-spend ke manajemen stres, ke tidur, dan banyak hal lainnya lah. Olahraga juga tentunya gitu. Keseimbangan itu berdampak juga bagi produktivitas kita ya. Kayak Sangat. aku bilang tadi ketika 4 tahun lalu aku setengah-setengah produktifnya karena juga faktor makanan yang aku konsumsi. Betul. Dan aku tidak mindful dan aku tidak punya pemahaman atau awareness itu dari apa yang aku konsumsi. Kayak semua orang kuliah di sekitar aku makan nasi, semua orang di sekitar aku itu makan yang manis-manis atau tidak pernah jaga makannya. Sehingga ketika aku masuk ke dunia atau lingkungan yang lebih keren, lebih berkelas, ternyata ada hal-hal yang aku nggak tahu gitu. Termasuk rutin berpuasa gitu ya. Kan itu sebenarnya Bilal yang ya kita semua kan mau menyadarkan masyarakat ya. Gua pun di posisi yang sama dulu ya udah makan es cendol itu normal ya kan, makan durian itu normal, bahkan minum kopi aren setiap hari itu normal gitu kan kalau orang kantor kan. Nah, normal-normal ini yang kita mau mencoba ubah atau setidaknya digeser sedikit aja gitu. Kalau teman-teman yang membela diri, kan gue makan protein tuh, gue makan tempe, gue makan ayam goreng tepung, intinya segala hal yang berbau gorengan dan itu dimasukkan ke tubuh mereka setiap hari. Apakah ada kontradiktif atau paradoks di mana ini protein nih, tapi ini versi gorengan banget. Gimana POV Bro Max ngeliat gorengan? Balik lagi ya, kalau masih muda mungkin lebih enak, tapi nggak ada salahnya kalau mereka pun mau enjoy life, mau mencari hiburan atau ya mungkin baru punya uang mau spending makan, nggak ada salahnya. Tapi saya ngutip kata Bilal aja, be mindful bahwa kedepannya lo harus mikirin nggak cuman kesehatan dompet lo doang, tapi kesehatan badan lo. Minimal adalah tujuan Carnivore Mike minimal memberikan orang, mengekspos orang ke informasi seperti ini. Ya pastilah di komunitas kita pun banyak orang yang sadar bahayanya seed oil atau minyak-minyak yang nabati yang bekas, tapi karena keterbatasan atau karena alasan apapun mereka masih konsumsi. Itu ya menurut saya
mereka mau belajar aja itu udah satu langkah yang cukup bagus buat Indonesia khususnya ya. Ya. Yang konsumsi proteinnya aja hancur gitu kan. Pak, banyak lah PR kita tuh sebenarnya. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bilal, ya itu sebenarnya nggak bagus. Karena tepung balik lagi bukan makanan esensial, bisa nge-spike gula darah tinggi ya efeknya kita tahu lah diabetes, glikasi dan segala macamnya. Apalagi kalau minyaknya, ya beda ya kalau goreng di rumah sendiri kan kita bisa kontrol, pakai minyak kelapa kayak, pakai minyak sapi kayak, tapi kalau di luar kita nggak tahu. Tinggal sebaiknya bertanya kepada diri sendiri, oke, gue mau ngelakuin ini sampai kapan, mau sampai di titik mana gue akan minimal mengurangi, kalau bisa stop gitu kan. Karena banyaklah makanan lain yang sebenarnya jauh lebih enak gitu loh, yang lebih sehat. Ya. Walaupun nggak harus karnivor ya. Ya. Wow, ini udah beneran daging ya pembahasannya. Karena beberapa waktu lalu aku sempat ngobrol juga sama temanku yang memang dia kebalik, dia vegan gitu. Vegan. Tapi bukan dalam tanda kutip kesehatan ketika dia memulai. Dia vegannya memulai karena pertama aksi sosial gitu ya. Nah, bagaimana rasanya seorang bromais yang nggak pernah makan sayur lagi, nggak pernah masukkan buah-buahan lagi? Enggak. Gimana tuh tantangannya di awal? Apalagi kalau kita misalnya ngumpul keluarga, ketemu dengan teman-teman gitu. Gimana melewati fase itu? Karena let's say aku mau masuk ke dunia bromide dan teman-teman di sini mau masuk ke dunia bromide, kita kan pasti tidak nyaman ketika kita berbeda. Pressure sosial ya. Ya. Jadi gini Bilal, kita baru ada event 18 April kemarin, 200 peserta di Sentul. Gue berbicara di panggung dan menjawab pertanyaan yang sama dengan ini. Gue jawab gini, kita karnivor ini atau ketogenik buat apa sih? Buat sehat dalam arti homeostasis terjaga tadi. Tapi salah satu yang perlu dimengerti soal homeostasis adalah mengembalikan kefleksibilitasan metabolisme kita. Kita kan memang seharusnya bisa pakai glukosa kan, cuman sekarang ya glukosanya tiap hari, 3 kali sehari plus ngemil kan, jadi nggak seimbang gitu. Tapi kalau kita udah karnivor, let's say kita udah karnivor setahun, terus let's say lebaran lah. 1-2 hari atau bahkan seminggu deh dari 365 hari dengan tujuan kita bersilaturahmi, menjalin hubungan. Ya cheating lah. Tapi balik lagi, cheatingnya yang mindful. Janganlah tiba-tiba makan ketupatnya seabrak, makanlah ketupat buat menghormati sedikit gitu kan. Tetaplah makan rendangnya, misalkan carnivore streak ya rendang bumbunya apa sih? Bumbunya kan paling lengkuas gitu-gitu kan. Makanlah. Kalau ya balik lagi mindful lagi. Kadang ada yang sangat sensitif, kalau memang memicu sakit perut atau apa ya makannya jangan banyak-banyak gitu. Yeah. Jadi balik lagi Bilal. Kalau gua karena di Carnivore Indonesia sendiri di belakangnya banyak orang medis ya. Kita itu nggak mengajarkan dogma sebenarnya. Kalau carnivore, keto internet kan banyak yang lebih ke arah kultus kan. Kalau kita sebenarnya lebih ke science based ya. You do you, science based, dan setiap orang punya kenyamanan masing-masing. Nggak mungkin lah gue nyuruh orang, lu harus, nggak pernah ada di konten gue juga. Gue bilang, lu harus paham ini aja. Keputusan lu mau ngambilnya gimana, titiknya gimana, ya terserah lu. Tapi beda cerita ya, kalau lu punya masalah berat, masalah jantung, masalah ini ya lu mau nggak mau harus strict lah. Itu kan udah beda konteks gitu. Tapi untuk sebagian besar orang, bahkan keto saja sudah cukup. Keto itu lu bisa makan padang, bisa makan rendang. Jadi jangan terlalu dianggap saklek juga gitu. Balik lagi kan, hidup kan gak cuma makan doang Bilal. Karena ada orang yang mungkin gak mau langsung ke carnivore, mungkin dia pelan-pelan dari keto diet dulu gitu ya. Dan itu emang proses atau fase belajar ya. Bagi teman-teman yang masih menonton ini, sampai di menit ini, dan mereka penasaran apa titik balik yang belum Bromax bahas dari tadi. Karena aku bisa ngeliat titik baliknya kan pernah sakit gitu ya. Mungkin kalau nggak sakit, mungkin masih nyaman sampai sekarang gitu ya. Aku yakin banyak teman-teman di komunitas Bromax juga yang pernah atau punya titik balik yang banyak gitu ya. Kalau bisa digabungin atau disumpulin ceritanya, apa nih? Karena aku yakin banyak yang menonton ini pernah atau sedang udah di fase itu. Dan mereka sedang menuju titik balik dan mereka butuh inspirasi itu. Jadi gini Bilal, tadi Bilal bilang cerita saya, setelah saya menjadi carnivore Mike, saya dapat banyak sekali cerita orang-orang yang jauh lebih gak beruntung dari gue.
Contohnya apa, kemarin gue baru podcast sama seorang ayah yang berjuang 8 tahun melawan epilepsi anak langka, namanya Lennox-Gastaut syndrome. Nggak tahu. Jadi epilepsi langka ini, kalau epilepsi kan itu kan ketidakseimbangan listrik di otak kan. Biasanya kejang karena remnya blong lah gitu kan. Kalau Lennox-Gastaut itu penyebab kejangnya itu bisa ada 4 macam. Jadi ada kejang yang lagi jalan tiba-tiba jatuh blok gitu. Ya lu jadi orang tua gimana sih? Anaknya baru 9 bulan jalan tiba-tiba jatuh. Terus ada yang kejang sampai bengong, sampai ngeces gitu. Ada yang kejang biasa kejang spasm gitu kan. Dan itu anak sehari kejang major ya, kejang yang besar minimal 20 kali. Kejang yang kecilnya nggak terhitung. Gimana sih bayangan seorang ayah, anaknya baru lahir 9 bulan, terdeteksi epilepsi langka. Dan dia berobat selama 8 tahun itu sampai ke Penang itu nggak sembuh. Putus asa, uang nggak ada, mau apa lagi. Nah kebetulan diet ketogenik itu sudah dipakai sebagai treatment epilepsi di medis sejak tahun 1920-an. Jadi ini sebenarnya bukan diet baru. Dia cobalah, dia mendengar itulah dari dokter di Penang. Karena dokter Penang juga putus asa. Dia akhir singkat cerita, dia coba, dia nemu Carnivore Indonesia, dia nemu IG gua. Dia mulai bertanya, dan ajaibnya Bilal, penyakit yang katanya nggak ada obatnya, dalam 6-7 bulan, sejak bulan Maret 31 2026 kemarin, anaknya sudah tidak pernah kejang sama sekali, sampai detik ini. Wow. Jadi apa ya Bilal ya, kami khususnya gue yang banyak kecewa sama medis, kadang menyayangkan kenapa sih kalian nggak lebih terbuka, tolonglah seenggaknya dilirik dulu. Gitu kan. Ada yang sembuh autoimun lupus, itu nggak ada obatnya juga Bilal. Mungkin teman-teman yang nonton yang penderita penyakit yang sama tahu lah seberapa menderitanya lupus kan, mirip Lennox-Gastaut itu, triggernya bisa kemana-mana nyerangnya. Sama sembuh dalam 7 bulan. Nanti podcast itu belum tayang, nanti akan saya tayangkan. Tapi apa ya Bilal, banyak sekali kasus, ada yang kasus ablasi jantung, ada yang kena stroke 2 kali, ada yang penyakit ginjalnya sembuh lagi. Jadi menurut saya banyak sekali sebenarnya yang bisa kita eksplor, apalagi kalau bisa jalan berbarengan dengan medis atau institusi. Gitu loh. Kurang lebih gitulah. Semoga dengan apa yang Carnivore Mike lakukan, Carnivore Indonesia lakukan, dan Suara Berkelas ini juga cerita-cerita semacam ini bisa semakin nyebar. Ya. Gitu. Dan pasti sekarang pun banyak Bilal, di komunitas gue pun banyak dokter yang carnivore. Dan mereka juga khususnya muda-muda ya, banyak yang mau mulai berani, mau bicara, mau membuka diri gitu. Nah itulah maksud gue, semoga nanti kita semua bisa lebih open lagi gitu. Oke, karena ini kalau kita ngomongin yang sensitif berarti ada sesuatu yang kayak ada hubungan sama komersil banget, kapitalis banget kayak gitu ya. Hard to say lah, tapi kemungkinan iya. Ya, paham. Oke, aku dapat ilmu yang keren banget walaupun tidak ada waktu 5 jam untuk kita deep dive detail ya. Aku mau nanya, apakah karena keputusan sejak 5 tahun lalu ke Carnivore Diet itu yang bikin Bro Mike terlihat awet muda di usia sekarang? Aku bisa mencium auranya sih, kayak lu kelihatan awet di rata-rata orang gak kayak gini gitu. Emang iya ya? Emang Bilal pikir saya umur berapa? 38, 37? Umur saya 45 tahun. Awet muda nggak tahu ya. Cuman kalau saya nggak terlalu mikirin soal awet muda. Tapi kalau secara logika, kulit itu kan protein dan lemak. Oke. Ya kan? Kenapa kita kasih bahan kimia? Kenapa kita nggak kasih bahan bakunya dari dalam? Ya kan, protein dan lemak hewani. Ini memang cewek-cewek karnivor kami pun juga sangat senang karena skincare-nya dibuang semua. Mereka nggak takut matahari, mereka nggak pakai sunscreen lagi. Jadi mereka ya udah, tahu nggak skincare mereka sekarang apa? Minyak sapi. Minyak sapi. Namanya tallow. Oh. Karena balik lagi Bilal, bahkan belum lama ya, 100 tahun kan belum lama ya. 100 tahun lalu sabun itu masih dari lemak hewani Bilal. Gitu. Jadi ya intinya carnivore ketogenik ini kita kembali lah ke era-era sebelum kapitalisme tadi merajalela. Wah. Tapi kan orang sempat bilang bahwa 4 sehat 5 sempurna
itu ada unsur sayur atau buahnya. Iya. Di part mana yang harus diiris dari versi Bro Mike sendiri gitu? Kalau ngomong kestabilan metabolik glukosa dan respon insulin, yang harus dikurangi karbohidrat kerasnya dulu, kayak nasi, pati, kentang. Kalau sayur, is oke lah. Sayur memang punya racun yang kita nggak tahu penelitian jangka panjangnya, Ya. aman atau enggak, tapi ya very small chance lah. Very small chance. Hanya di orang-orang apes yang kena autoimun aja yang sensitif sama sayur. Tapi kalau gua akan mencoba mengurangi karbohidratnya, protein dinaikin sudah pasti. Karena di diet apapun butuh protein hewani. Ya. Lemak ditambah sedikit-sedikit, lemak hewani. Kalau mau pakai lemak nabati, pakailah minyak kelapa. Mau pakai sawit atau enggak itu moral masing-masing ya. Cuman ya gitu sih. Dibikin simple dulu aja. Start dari something small, nyaman dulu. Baru ntar belajar lagi kan. Kita kan belajar bertahap kan. Belajar lagi. Oke, what can I do untuk next levelnya? What can I do next? What can I do next gitu. Orang paling takut itu kalau ngomongin tentang resiko penyakit kayak jantung ya, kolesterol, lambung dan lain-lain gitu. Dan aku yakin di studi kasus teman-teman tadi pasti ada 1, 2, 3 orang yang memang pernah disakit itu gitu ya. Dan mereka ketika beraksi atau memulai habit ini pasti mungkin tidak ada ekspektasi yang tinggi, tapi at least mereka mencoba kan, kayak kata Bro Mike, at least kalau kita mati kita mencoba dulu kan. Dan tidak ada penyesalan karena mencoba. Kalau teman-teman sekarang yang beneran mau mencoba, bisa nggak kasih actionable steps-nya sesimpel kayak mulai malam ini aku harus ngapain, mulai besok aku harus ngapain, atau apa aja yang bisa aku beli atau seperti apa? Gue kasih yang ketogenik aja kali ya, yang sesuai standar medis kita. Kalian mulai, udah biasa lah pasti ngitung kalori segala macam, nimbang makanan. Kita mulai dulu dari target nih, 50 gram karbohidrat dulu aja sehari. Sehari kalian bisa nggak kira-kira? Nah, kalau nggak bisa baru naikin 100 gram. 100 gram tuh hampir semua orang bisa. Nah dari situ kalian timbang protein minimal 250 sampai 350 gram minimal. Ditambah lemak hewani, kalau mau gampang pakai mentega, butter. Tapi kalau mau simple, paha ayam dengan kulitnya. Nah, mulai dari situ dulu aja. Jadi porsi piring kalian misalkan nasi 50 gram tadi, ditambah paha ayamnya misalkan 300 gram berapa sih? 2 atau 3 gitu kan. Plus kalau mau ada sayur-sayur yang berdaun, jangan sayur batang, sayur berdaun. Kalau mau makan buahnya alpukat, itu udah tinggi lemak. Itu aja dulu, kurang lebih. Atau ada cara yang lebih modern, kemarin gue juga baru diajarin. Sekarang zamannya AI ya. Kalian foto di kulkas kalian, kalian bilang ke AI, tolong dong makanan ini apa yang bisa dieliminasi kalau gua mau low carb. Atau kalau gue mau ketogenik, ketogeniknya 50 gram misalkan bisa dispesifikasikan. Itu nanti dia akan eliminate mana yang boleh, mana. Kita berangkat dari situ. Jadi jangan terlalu matok. Kita juga ada panduannya di Carnivore Indonesia di Facebook. Tapi balik lagi jangan terlalu matok dulu kalau memang dirasa nggak sanggup. What's the point lu ngelakuin sesuatu yang dipaksa? Percuma. Gitu. Jadi better, langkah paling simpelnya, khususnya cewek ya, biasakan makan daging dulu. Kenapa? Banyak sekali wanita itu kan takut sekali sama daging. Ya kan? Daging, aduh banyak lemak, aduh banyak kolesterol, lu kok nanti gendut gitu kan. Ya jadi mungkin in general, jadi cobain dulu nih, proteinnya ditambah ini, lu doyan gak? Lu makan seminggu ini oke gak? Atau enggak mungkin ayam diganti sapi gitu kan, atau kambing. Lo doyan nggak gitu? Jadi eksperimen dulu dengan guideline yang tadi, karbohidrat sekian, protein sekian, lemak sekian. Berarti diet carnivore itu bisa untuk semua orang. Karena aku pernah ada di memori aku dulu ketika SMA kali, ada temenku yang aku lupa dia lagi sakit apa, terus kata dia, iya kata dokterku aku nggak boleh makan lagi daging-dagingan gitu, even ikan nggak boleh makan. Sehingga dia transisinya cuma bisa makan tahu, tempe. Nah, aku lupa dia sakit apa, dan kalau bisa bawa aku ke konteks itu kira-kira apa ya, atau emang dokternya waktu itu salah paham atau seperti apa sebenarnya? Kalau nggak boleh makan daging itu kan memang konotasinya jelek karena ada guideline dari WHO. Dokter kan pasti harus ikut guideline WHO.
Tapi ada orang yang nggak boleh makan daging dan lemak hewani. Cuman ini kasus yang sangat amat langka, yaitu kasus kelainan genetik. Jadi intinya badannya itu nggak punya kemampuan untuk mencerna protein dan lemak hewani itu ada. Ada kanker tertentu juga yang nggak bisa. Ya, tapi itu kan 0,00 sekian persen. Kalau secara umum, ya balik lagi kan dunia farmakologi aja dibikin berdasarkan buku-buku first principle tadi. Artinya sebenarnya metabolisme manusia dimanapun sama, prosesnya akan sama. Jadi manusia manapun secara rancangan pencernaan itu akan bisa diet tinggi hewani atau lemak hewani gitu. Ada memang konteks, tapi kalau yang Bilal ceritain dan penyakitnya cukup umum, biasanya itu ya balik lagi lah, kan ada namanya standard of care kan, SOP kan. Ya saya kerja sebagai dokter pun saya akan mengikuti SOP itu gitu kan. Kalau enggak keluarga saya makan apa gitu. Jadi makanya Bilal, saya juga nggak pernah menyerang personal, saya selalu menyerangnya sistem yang di sana ya, yang di sini diserang saya takut juga gitu. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. 3 pertanyaan Bro Max dari teman-teman Suara Berkelas. Siap. Yang pertama dari Vika Aribah. Dia nanya, sekarang aku notice ada yang namanya ketogenic sports performance. Kira-kira apa ya yang bikin orang itu juga semakin sehat ketika tahu hal ini? Jadi ketogenic performance itu ilmu yang baru, sedang berkembang. Penelitian sudah banyak, tapi masih penelitian awal dan jangkanya masih pendek. Cuman baru up to 1 year, tapi hasilnya itu udah sangat menjanjikan. Dan gua baru saja podcast sama salah satu ilmuannya, menemukan banyak sekali hal-hal yang mematahkan dogma carb loading lama lah. Tapi intinya bukan itu, pertanyaannya kan kesehatan ya. Diet ketogenik kita udah tahu benefit untuk kesehatannya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalau secara performance ditemukan tidak ada perbedaan, ngapain kita milih yang high carb loading yang punya resiko metabolik jelas dengan daripada diet yang resiko metaboliknya malah ngebalikin kesehatan gitu kan. Itu salah satu misi gue khususnya untuk junior side quest gue khususnya untuk junior gue di HokiS ya, pelatih dan orang tua untuk setidaknya terekspos dulu sama informasi ini bahwa hey, lu bisa perform kok, nggak harus pakai carbs. Gua pun masih main di Liga HokiS tanpa carbs. Kalau lu punya opsi yang lebih baik, mau nggak sih lu nyoba? Gitu kan, pertanyaan awalnya kan gitu. Ya entah nanti sampai sejauh mana, pasti juga harus menunggu perkembangan dari sana ya. Tapi pertanyaannya bagus. Sudah kemungkinan besar, gue jawab kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar selain bisa dipakai untuk performa, ya investasi metabolik di jangka panjang, khususnya setelah selesai masa atlet ya. Masa atlet berapa sih? Paling 20, umur 20-30 selesai. After that kan you still have to live kan. You still have to be metabolically healthy gitu. Jadi menurut gua pribadi itu langkah yang lebih cerdas gitu kan. Kira-kira gitu. Sesimpel apa sih kalau kita misalnya memulai ketogenic sport performance tadi, apakah dibarengin sama olahraga yang semakin intens dengan konsumsi yang semakin kita jaga atau seperti apa biasanya? Yang ditemukan dari penelitiannya,
untuk bisa mulai teradaptasi ke memakai energi dari lemak itu butuh sekitar 4 minggu. 4 minggu. 4 minggu. Jadi inilah yang kadang bikin atlet susah. Khususnya atlet yang aktif ya, yang jadwal latihannya seminggu 6 kali gitu kan. Ya masa mau buang 4 hari bolos latihan nggak mungkin. Apalagi kalau atlet NBA yang dibayarnya miliaran, susah. Dan suka ada yang namanya performance drop. Ibarat kata gini Bilal, kita ganti mesin mobil, kan mesinnya nggak mungkin pas habis pasang langsung bisa optimal, nggak mungkin kan. Pasti harus dituning lagi, ditweak-tweak, nah itu. Ganti mesinnya mungkin, ganti bensinnya mungkin butuh 4 minggu, tapi optimalisasinya ini yang kita belum punya penelitian jangka panjangnya. Contohnya atlet kayak gue yang udah 5 tahun ini belum ada gitu. Jadi ya mungkin nanti akan ada, ya kita tunggu aja. Ya. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Moh Dakit. Dia nanya, aku sudah coba untuk tes kolesterol, tapi aku penasaran dari POV Bang Mike sendiri, apakah ada tes kolesterol yang lebih efektif di era yang sekarang? LDL kolesterol itu bukan penentu penyakit jantung. Itu di literatur medis manapun jelas. Sekarang yang lebih dipakai adalah perbandingan, kalau kita ngomong dari tes lipid ya, itu kan pasti ngomongin tes lipid. Tes lipid standar adalah perbandingan antara trigliserida dibagi dengan HDL. Angkanya itu yang sehat di bawah 2, yang optimal itu di bawah 1. Itu indikator yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Apakah bisa deep dive yang bagi teman-teman masih awam banget? Jadi trigliserida itu adalah lemak di darah. Lemak di darah adalah indikator yang cukup kuat bahwa badan kita itu memproduksi lemak baru terus-menerus karena dia kelebihan energi. Ini biasa sangat terjadi. Ini yang paling sering terjadi di diet yang tinggi glukosa dan insulin terus-menerus. Karena itu tadi kan sel udah penuh, mau nggak mau dia harus rubah jadi lemak baru. Kita nggak mau ada lemak baru di darah. Ya. Jadi bagi teman-teman yang awam banget dan mau tes kolesterol, kadang harus lebih kritis lagi. Dan tadi opsi yang terbaru ya. Harusnya di rumah sakit segala macam udah aware tentang hal itu kan. Lipid itu standar pasti harusnya ada LDL, HDL, dan trigliserida kecuali BPJS. Oh, oke. Tapi kalau mau tes di lab swasta pun itu lebih terjangkau lah dibanding yang lain. Gitu. Pertanyaan ketiga dari Yohisme. Dia nanya, boleh tahu nggak sih cerita atau pengalaman seru ketika menjadi atlet timnas hoki es? Dan apakah ada transisi yang sekarang masih dipegang atau mindset yang masih dimiliki? Cerita paling seru adalah pertama kali kita debut. Saya main hoki sudah lama, dari umur 12 tahun. Kita berhasil debut di tahun 2017. Debutnya nggak tanggung-tanggung di sebuah kompetisi yang bernama Asian Winter Games di Jepang. Itu level Asia langsung. Negara Indonesia, negara tropis, tiba-tiba kucuk-kucuk datang. Dengan PD kan. Wah, saya jalan di panggung pembukaan Olimpiade, bawa bendera merah putih, bawa jaket merah putih. Wah, bangganya luar biasa. Apalagi kita dulu sering juara kan, antar klub di Asia Tenggara kan. Ya. Begitu nyampe sana, dibantai Pak. Dibantai oleh? Semua tim. Termasuk tetangga kita sendiri Malaysia. Jadi pengalaman menarik pada waktu itu adalah perasaan campur aduk antara bangga dan sangat sedih juga, tentu saja mengecewakan bangsa dan negara ya. Tapi apa yang saya pelajari dari situ, Indonesia itu punya, kita semua lah, saya yakin kita semua punya satu DNA yang mengakar. Yaitu adalah kita nggak mau kalah. Kita nggak mau kalah. Bahkan pemain-pemain yang angkatan saya yang sekarang udah pensiun masih terlibat di pengurusan, sehingga akhirnya kemarin SEA Games kita berhasil mendapatkan emas pertama kita. Itu jadi satu pelajaran penting adalah jangan mau kalah dengan siapapun. Itu masuk ke mental atau mindset pribadi juga kan, which is ketika hidup ini berat sekali atau nggak pasti ya, jangan mau kalah sama hidup itu ya. Betul, sama siapapun, apapun. Termasuk sama penyakit saya kan. Nah, mental dari versi penyakit mungkin yang dia butuhkan juga gitu. Ketika menghadapi fase tadi sakit, terus tiba-tiba naik berat badan. Nah, apa nih yang terus diulang-ulang di kepalanya gitu? Selain jangan mau kalah tadi sama penyakit juga, adalah jangan mau kalah sama keadaan. Cari terus jalan. Dokter ini nggak berhasil, pindah dokter.
pindah 2, 3, 4, 5 dokter saya dulu. Nggak berhasil. Oke, mungkin jawabannya bukan dokter. Saya sempat ke ini malah orang pintar, akupunktur. Semua sudah kami coba. Akhirnya mentok. Apa nih? Apa? Cari lagi. Nah, untunglah saya teringat pelatih saya, kebetulan ada media sosial. Jadi saya tetap berpegang bahwa jangan mau kalah sama apapun, baik itu keadaan